Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang tenggelam di lautan, di mana itu rupanya hanya sebuah mimpi dari seorang pria parubaya bernama Brandon. Ia merupakan seorang bodyguard kawakan dan berpengalaman yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan keluarga seorang gubernur. Kali ini, Brandon ditugaskan untuk mendampingi anak si gubernur bernama Eva yang akan berlibur ke Cabo Meksiko dengan pacarnya yang bernama Jed dan satu rekannya bernama Kyle. Di mana si Jed ini merasa tak senang karena liburan mereka harus terganggu dengan keberadaan Brandon di samping mereka. Sorry. It's just one trip. I'll make sure he stays in the background, I promise. Di sisi lain, seorang gadis kecil bernama Rosa juga sedang berada di bandara untuk mempersiapkan keberangkatannya menuju tempat yang sama dengan Eva, di mana liburan kali ini ia hanya ditemani oleh kakek dan neneknya dikarenakan kedua orang tuanya sedang memiliki kesibukan lain. Where are you going? Surprise! I don't think I've heard that story. Really? You told me 1,000 times, Grandpa. Ketika sedang berada di ruang tunggu, terlihat Rosa sangat cemas ketika boneka kesayangannya telah hilang, sehingga ia lantas berlari menyusuri jalan yang tadi ia lewati dan tak sengaja bertabrakan dengan Eva yang saat itu kebetulan sedang membawa secangkir kopi sehingga... Watch where you're going, kid! I just lost my teddy bear. And you've ruined my shawl. Where's Nana when you need her? Karena merasa jika dirinya terlalu membentak Rosa, Eva langsung pergi membawa boneka yang ia temukan di lorong jalan dan memberikannya kepada Rosa, sekaligus meminta maaf atas perkataan kasarnya tadi. Thank you for finding Mr. Tibbs. I'll see you on the plane. Brandon yang melihat si anak sangat dekat dengan kakeknya mengingatkan ia dulu saat mengasuh Eva waktu masih kecil, di mana ia dan Eva sangat dekat. Bahkan sampai sekarang ia masih tetap diperintahkan oleh Pak Gubernur untuk mendampingi Eva kemanapun. You're right, but after what happened with Mom, the accident... I miss her, Ava. I really do. I know it sounds kooky, but I just like having you around. Don't worry, I'll be discreet. Your pals will hardly know I'm there. Singkat cerita, Eva dan yang lainnya masuk ke pesawat dengan nomor kursi yang telah ditentukan. Akan tetapi, Eva lebih memilih duduk di belakang bersama pacarnya dibandingkan bersama dengan Brandon yang duduk di kursi bagian depan, sehingga hal itu membuat Brandon agak jengkel karena Jed dan Kyle sangat memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Brandon. Sorry. Ketika seorang pramugari bernama Danilo sedang menjelaskan semua peralatan keselamatan yang ada di pesawat termasuk bagaimana cara menggunakannya, Kyle yang saat itu berada di bangku belakang bersama Jed malah terus mengolok-olok Danilo sambil mentertawakannya. You're made to be a pro bono lawyer. You were born for that kind of stuff. I believe in you. So should you. Kyle yang memiliki karakter cukup sompral atau padu celetuk dalam berbicara terus-menerus menakuti Eva yang ketakutan ketika pesawat terus mengalami guncangan. Hal itu membuat Eva semakin takut, terlebih guncangan semakin besar yang membuat kapten pesawat dan Danilo segera menenangkan semua penumpang atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Don't worry, we're gonna be just fine. Tak berselang lama, Rosa yang berada di dekat jendela melihat baling-baling pesawat yang terbakar dan mulai hancur berkeping-keping sehingga membuat dia termasuk semua penumpang sangat panik sampai salah satu kepingan baling-baling terlepas dan melubangi bagian samping pesawat sehingga... Dan ya, pesawat tersebut terpaksa melakukan pendaratan darurat di tengah laut Samudra Pasifik yang membuat pesawat perlahan tenggelam sampai ke dasar laut. Beruntung, Eva, Jed, dan Kyle beserta satu pramugara yaitu Danilo berhasil selamat berkat berada di bagian airlock pesawat atau bagian pesawat yang dapat menjaga tekanan udara sehingga untuk sementara air tak bisa masuk ke tempat di mana mereka berada.
Tak lama, Eva dan yang lainnya melihat sesuatu datang mendekat dari dalam air yang rupanya itu adalah si gadis kecil Rosa dan neneknya yang berhasil diselamatkan oleh Brandon. Namun si nenek masih tak sadarkan diri sehingga Danilo langsung memberikan pertolongan dengan berusaha memompa dada si nenek dan... Setelah si nenek kembali sadar, Rosa dengan polos menanyakan keberadaan kakeknya yang dengan berat hati, Brandon menjawab jika si kakek telah meninggal sehingga hal itu membuat Rosa dan si nenek sangat syok termasuk Jed yang sangat lebay bahkan melebihi seorang gadis pun langsung dibentak oleh Brandon yang tak suka melihatnya seperti itu. Sorry. Meskipun dirinya terluka parah di bagian dada, Brandon berusaha menenangkan semua orang dengan meyakinkan jika tim penyelamat akan segera datang. Sehingga ia menyuruh semua orang agar tetap menunggu dan tidak berpikiran untuk keluar. Karena hal itu malah akan membuat keselamatan mereka terancam. We're on a slope of about 30 degrees. So we should be okay. Still don't think at all. Mengantisipasi jika tim penyelamat tiba lebih lama dari yang mereka perkirakan, Brandon lantas memerintahkan Danilo yang notabene adalah seorang pramugara untuk memeriksa cadangan oksigen yang ada. Namun setelah ia memeriksanya, rupanya 2 tabung oksigen cadangan telah habis dan dengan terpaksa Brandon harus mencari tabung oksigen yang menurut si nenek di samping tempat duduknya tadi terdapat penumpang yang membawanya. Where are you going? Get that tank. Tak banyak membuang waktu lagi, Brandon langsung mengambil tabung oksigen tersebut sekaligus membawakan topi si kakek yang merupakan pesan dari si nenek. Namun ketika Brandon telah mendapatkan apa yang ia cari, tiba-tiba... Dengan luka yang cukup serius akibat serangan hiu, Brandon menepati janjinya dengan membawakan topi si kakek dan tabung oksigen untuk mereka gunakan, di mana ia rupanya sudah tak kuat lagi menahan semua luka di tubuhnya sehingga... You're gonna have to do this one on your own. You can. Was that a shark? Mengetahui jika di luar sana ternyata ada hiu yang siap menyerang kapan saja, mereka langsung menjauh dari air dan terlihat sangat kaget sekaligus syok, terutama Eva yang bahkan sudah menganggap Brandon sebagai saudara. Kali ini harus tewas mengenaskan menjadi santapan hiu yang kelaparan. I think we should wait too. Setelah tewasnya Brandon, si nenek yang mempunyai basic sebagai seorang medis sewaktu ia muda dulu langsung melakukan tindakan pada Kyle yang patah tulang akibat benturan saat pesawat terjatuh, yang rupanya si nenek ini merupakan seorang mantan letnan regu kesehatan yang bertugas pada saat perang di Irak. Di sisi lain, tim penyelamat yang sudah mengetahui jika pesawat yang ditumpangi Eva telah mengalami kecelakaan mulai melakukan pencarian di sekitaran lautan Samudra Pasifik, yang mana setelah cukup lama berkeliling dengan menggunakan helikopter, tim penyelamat pun menemukan puing-puing pesawat yang mengambang di dasar lautan, sehingga dengan persediaan bahan bakar yang sudah mulai menipis, mereka menugaskan 2 orang penyelam profesional untuk melakukan pencarian ke dasar laut. Kinda hoping to see survivors. Kembali pada Eva dan yang lainnya, mereka semakin cemas setelah melihat pesawat tersebut mulai mengalami kebocoran, sehingga menurut pemaparan jadi yang rupanya merupakan seorang sarjana teknik, mereka akan aman karena struktur pesawat seharusnya dapat menahan air di kedalaman ini, tetapi situasi akan berbeda jika strukturnya mulai melemah, bahkan mengalami kebocoran seperti yang terjadi saat ini. You got time. Best if the structure holds up. Perasaan cemas, ketakutan, bahkan rasa frustasi yang sudah bercampur aduk membuat mereka mulai putus asa. Terlebih lagi, guncangan yang cukup besar terjadi akibat pesawat yang terus terperosok ke dasar laut, membuat mereka sangat panik dan...
Keluar dari sana tanpa memiliki rencana matang merupakan satu hal yang sangat bodoh karena para hiu yang kelaparan akan siap menyerang mereka kapan saja. Sehingga Rosa memberikan sebuah ide untuk menakuti para hiu dengan sebuah gelembung udara seperti teori yang didapatkannya dari sekolah. Sharks don't like bubbles. Are you serious? We're just trying to figure out how to get out. That's all. We'll never all get to the surface without air. Keyakinan Eva untuk bisa selamat dari sana mulai terpatahkan karena Jed yang merupakan pacarnya pun malah mengatakan jika semua itu mustahil dilakukan, sehingga membuat Eva sangat frustasi dan memilih untuk pergi ke toilet untuk sekedar menenangkan diri. Tak lama ketika mereka sedang mencari sesuatu yang dapat membantu mereka keluar dari sana, Eva dan yang lainnya sangat senang saat tim penyelamat dapat menemukan keberadaan mereka, tetapi Oh my God. melihat satu penyelam telah tewas disergap hiu, mereka langsung mencari dan berharap satu penyelam lagi dapat selamat. Namun apa yang mereka takutkan akhirnya terjadi karena satu lagi tim penyelamat tak kunjung muncul walaupun sudah terlihat masuk pada lubang pesawat. He's dead. We're gonna have to find our own way out. Karena semua penyelam telah tewas, Eva memiliki ide untuk mengambil tabung oksigen milik si penyelam untuk bisa mereka gunakan. Sehingga dengan cepat, Eva lantas memeriksanya, berharap jasad si penyelam beserta peralatannya berada tak jauh dari sana. Di mana ketika Eva melihat jasad si penyelam, Jed membantu Eva dengan berusaha menggapai jasad si penyelam dari kursi penumpang sehingga... Dude, come on, get out. Beruntung Eva dan yang lainnya masih bisa menarik Jed dari gigitan hiu tersebut sehingga si nenek langsung melakukan tindakan pertolongan pertama dengan mengikat kaki Jed yang sudah buntung menggunakan peralatan seadanya demi menghentikan pendarahan yang bisa saja mengancam nyawanya. Oh, he's on the way. You're gonna be fine. I can't feel my foot. Dengan melihat keadaan Jed saat ini, si nenek berusaha meyakinkan Jed dengan menceritakan pengalamannya dulu sewaktu di medan peperangan, di mana ia banyak sekali merawat prajurit dengan luka yang lebih parah dibanding dengan luka yang Jed alami, hingga pada akhirnya pasiennya itu dapat selamat dari peperangan tersebut. The hatch to the luggage hold is through here. Selesai menangani Jed, Danilo bergegas menunjukkan pintu rahasia yang tertuju pada ruangan penyimpanan pesawat, di mana Eva langsung mengajukan diri untuk pergi sendirian dan mencari tas hijau yang berisi sisa pakaian selam yang ketika Eva menemukan tas tersebut, tiba-tiba setelah berhasil membawa tas tersebut, Eva dan Danilo langsung membukanya dan hanya menemukan 4 pakaian selam yang siap digunakan. Namun di sisi lain, kondisi Jed mulai terlihat mengkhawatirkan dan mulai kehilangan kesadaran sehingga Eva berusaha mengajaknya berbicara agar Jed bertahan lebih lama, tetapi... Melihat pacarnya sudah tak bernyawa, Eva sangat terpukul hingga tak kuasa menahan air matanya. Namun di momen sedih tersebut, tiba-tiba terjadi guncangan besar yang rupanya pesawat terus terperosok ke dalam jurang, membuat pesawat semakin miring dan air laut mulai memenuhi seluruh ruangan, sehingga mereka harus segera keluar dan menghadapi para hiu sebelum mati sia-sia tanpa melakukan usaha sedikit pun.
Persiapan demi persiapan yang mereka lakukan termasuk memakai baju renang yang hanya ada 4 setel membuat si nenek menolak memakainya dan lebih memilih untuk memberikannya pada yang lain karena menurutnya ia sudah terbiasa dan tak perlu memakai pakaian seperti itu. Karena sudah tak ada waktu lagi, Eva dan yang lainnya segera menyelam untuk pergi dari sana, di mana ketika mereka baru saja menyelam sejauh 3 meter, seekor hiu langsung menyerang dan... Danilo yang menyaksikan temannya dimangsa oleh hiu langsung pergi dan menarik nafas terlebih dahulu setelah Eva menemukan tabung oksigen pada jasad si penyelam sehingga dengan alat pernapasan tersebut mereka bisa menarik nafas terlebih dahulu sebelum naik ke permukaan. Sial bagi Eva karena baru saja ingin menyusul Rosa dan Danilo, ia malah bertemu dengan seekor hiu yang sedang berenang ke arahnya sehingga dengan perasaan takut, panik, bahkan sudah pasrah, ia berdiam diri di depan hiu yang siap menyerangnya kapan saja. Ajaibnya, Eva masih bisa selamat karena si hiu tak tertarik dan malah meninggalkannya begitu saja. Sehingga hal itu membuat Eva memiliki kesempatan untuk menjauh dari si hiu dan memilih berenang lebih dalam ke bagian depan pesawat. Tetapi... pesawat yang rupanya terus meluncur semakin dalam ke dasar jurang lautan membuatnya malah terbawa dan dengan susah payah ia akhirnya bisa keluar dari dalam pesawat. Namun karena Eva sudah terlalu lama menahan nafas di dalam air, ia akhirnya mencapai batasnya sehingga... Setelah mengambang beberapa menit dan tak sadarkan diri, Eva akhirnya bisa sadar setelah terus-menerus terombang-ambing oleh ombak, di mana ia langsung teringat dengan Rosa serta Danilo dan terus berusaha mencari mereka walau tak ada seorang pun yang menjawab teriakannya. Tak lama kemudian datang sebuah helikopter yang disinyalir adalah tim penyelamat, di mana Eva langsung naik dan bertemu dengan teman-temannya yang ternyata sudah berada di dalam helikopter sejak tadi. Tamat, ending yang sangat membagongkan.